Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan film Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Awan hitam menutupi matahari dan bertahan di langit di atas lembah. Langit yang semula cerah berubah menjadi gelap hampir seketika. Kabut hitam yang aneh sepertinya adalah sesuatu yang bahkan sinar matahari pun sulit menembusnya. Tangisan tajam yang memekakkan telinga yang tak terhitung jumlahnya bergema tanpa henti di dalam lembah. Roh padat menembus kabut hitam. Muncul seperti hantu jahat yang bersembunyi di malam hari. Mata merah darah mereka tampak sangat menyeramkan di lingkungan gelap. Semuanya, hati-hati, ini adalah tubuh spiritual yang dikendalikan oleh mereka. Ekspresi Xiao Yan sedikit merosot saat dia melihat jiwa-jiwa yang berlama-lama di langit. Akhirnya dia berteriak dengan suara yang dalam. Su Mei dan para ahli lainnya juga terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Mereka segera bergegas ke sisi Xiao Yan. Mata mereka menunjukkan kesungguhan saat mereka melihat awan hitam pekat di langit. Roh-roh yang menari secara acak dan berkerumun menyebabkan kepala mereka terasa mati rasa. Cek. Agar berhasil menangkap Anda, pelindung ini telah memberikan modal yang cukup. Inilah jiwa-jiwa yang berhasil saya kumpulkan setelah 3 tahun penuh. Formasi yang diciptakan oleh mereka dapat dianggap layak untuk kalian semua. Pelindung Xuan melihat ke arah awan hitam yang menyebar dari dinding gunung dan tertawa sinis. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat awan hitam yang menyebar di langit. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa kabut hitam ini menyembunyikan banyak roh. Kepadatan dan jumlahnya bahkan menyebabkan dia menghirup udara dengan lembut. Sepertinya pelindung Xuan ini benar-benar berinvestasi dalam rencana ini. Yang disebut formasi menelan 10.000 jiwa ini membutuhkan roh dalam jumlah besar. Saat itu, bahkan di Kekaisaran Chuyun, dasi pelindung dari Hall of Souls masih jauh dari mampu memenuhi persyaratan untuk menciptakan formasi sebesar itu. Hihi, Xiao Yan, apakah kamu puas dengan pesta kali ini? Begitu kamu jatuh ke tangan Hall of Souls, aku akan memintaku untuk menjaga kamu dengan baik. Wajah Han Feng dipenuhi dengan keganasan saat dia tertawa keras pada Xiao Yan. Xiao Yan meliriknya sebelum tatapannya kembali ke awan hitam yang menyebar. Yang disebut formasi menelan 10.000 jiwa ini jelas memiliki kekuatan yang luar biasa, mungkin agak sulit untuk dipatahkan. Pakan darah kabut hitam di sekitar pelindung Xuan di dinding gunung perlahan-lahan menghilang. Akhirnya, ia menjelma menjadi sosok hitam samar dengan tampilan buram, dengan jentikan jarinya. Gelombang darah segar berwarna merah cerah keluar dan tersebar ke awan hitam. Setelah darah segar berhamburan, benang berwarna merah tua yang aneh segera muncul di dalam kabut berwarna hitam. Tangisan tajam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalamnya. Roh-roh yang disiksa tanpa ampun mulai berputar dan bergumul di dalam. Sesaat kemudian, awan hitam itu tiba-tiba berhenti. Suasana hening sesaat sebelum banyak roh ganas berwarna darah bertebaran seperti badai. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi haus darah yang buas saat mereka menembak ke arah kelompok Xiao Yan. Hati-hati, perubahan mendadak itu menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia menjerit dalam-dalam sambil mengepalkan tinjunya. Pilar api berwarna hijau giok melesat ke arah langit. Roh berwarna darah manapun yang tersentuh oleh nyala api, tubuh ilusinya akan dibakar. Tangisan tajam yang menyedihkan berulang kali terdengar. Pilar api dengan cepat menyapu tempat di bawah kendali Xiao Yan. Suhunya yang tinggi menyebabkan tubuh spiritual darah yang kejam itu mundur sedikit. Namun, jumlah mereka terlalu menakutkan. Oleh karena itu, masih cukup banyak dari mereka yang menyerang dengan sekuat tenaga dan menggigit Su Mei dan yang lainnya. Bang, kekuatan para ahli yang diundang oleh Xiao Yan secara alami tidak lemah. Mereka telah memanggil Douqi untuk menutupi tubuh mereka beberapa waktu lalu. Melihat roh-roh ini menerkam seperti sekawanan serigala, Douqi mereka segera diludahkan dari tubuh mereka sebelum dengan kasar menebas roh-roh tersebut. Bila tajam di dalam Douqi mereka memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Ketika roh-roh itu melakukan kontak sekecil apapun dengan mereka, mereka terpecah belah. Namun, roh-roh yang terbunuh ini berubah menjadi gas keabu-abuan dalam sekejap mata. Mereka dengan cepat meringkuk dan bangkit, akhirnya memasuki awan hitam dan menyebabkan tekanan yang ditransmisikan dari lapisan awan menjadi lebih padat. Sial! Kerusakan yang ditimbulkan Douqi pada tubuh spiritual ini tidak terlalu besar. Terlebih lagi, jumlah tubuh spiritual ini tidak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan mati kelelahan. Tombak panjang di tangan Xiao Li bergetar dengan cepat. Setiap kali afinitas petir peraknya,
Doki bergerak. Itu akan menembus roh. Namun, berurusan dengan sedikit roh pada dasarnya tidak berarti jika dibandingkan dengan jumlah serigala seperti di belakang. Setelah membunuh puluhan roh dengan cara ini, dia akhirnya tanpa sadar terengah-engah dan berteriak kepada Xiao Yan. Dokter peri kecil dan Su Qian di samping Xiao Yan tidak langsung bergerak. Sebaliknya, mereka mengerutkan kening saat melihat awan hitam pekat. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat menemukan bahwa dengan semakin banyaknya roh yang terbunuh, kekuatan yang terkandung di dalam lapisan awan tampaknya menjadi lebih kuat. Setelah pembantaian roh api berbentuk serigala ini, orang-orang di bawah, yang terlibat dalam pertarungan sengit dengan roh-roh tersebut, juga merasakan tekanan pada mereka berkurang. Bagaimana roh-roh ini bisa menjadi tandingan semua orang setelah kehilangan keunggulan numerik? Mereka benar-benar terbunuh dalam beberapa tebasan dan tebasan. Akhirnya, gelombang gas keabu-abuan yang baru saja terbentuk ditelan oleh roh api raksasa berbentuk